Berarti ini ya, Mbak. Kelompok satu sama kelompok dua, Mbak ya. Ya, Mbak Anggi. Iya, Pak. Ya, ini kelompok satu sama kelompok dua ya. Oke, betul, Pak. Ini kok baru 13 orang ini. Baik, langsung bisa kita mulai sambil menunggu berikutnya. Oke, ya. Ketuanya kelompok satu siapa? Mbak Anggi, Bapak Agung, Pak. Pak Agung Agung. Nugroho Aji. Nggih. Monitor Pak Agung. Halo, monitor. Korek, korek. Halo. Satu, dua, tiga. Monitor Pak Agung. Tidak ada, belum datang. Nggih. Untuk kelompok dua siapa? Kelompok Kelompok dua dua Sinten? saya, Pak. Saya, Oh, Pak. kelompok dua Zali. Ahmad Ghazali Faisal ya. Oke, Iya, wah, Pak. petisnya itu anu pinjam atau punya sendiri kok rada lobo nih gitu sawangane. Anu habis cukur cepak, Pak. Oh, keteromolane aku ngono kok. Rada anu no. Berarti tidak pinjam ya. Kalau Tidak, Pak. petisnya Mas Apri Isnu Rifki itu tidak pinjam kelihatan pas itu. Ya gitu. Baik, langsung kita mulai kelompok satu dan kelompok dua. Ini karena waktu ya nanti kalau masalah pengenalan paling sebentar aja lah. Nah, ini kelompok satu dan saya kira waktunya tidak mungkin. Nanti pengenalan berikutnya saja sambil jalan ya. Karena ini dikejar oleh waktu. Baik, ini kita mempelajari tentang was-wasan kebangsaan. Oke ya. Baik, kita share dulu sekarang. Oke, kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan terlihat, Pak. Hmm, Kelihatan, Pak. kelihatan besar sekali ya. Memang saya buat besar. Oke. Baik, untuk pembelajaran pertama ini hari kedua berarti ya. Pertama kemarin ya, ini kedua. Saya mau tanya Mbak Hijriyatur Rizki Nur Laili. Mau tak tanya Iya, ya. Pak. Sudah pernah mendapatkan mata diklat tentang wawasan kebangsaan dari Lembaga Administrasi Negara LAN? Sudah, Pak, di MOOC. Nah, MUJ kemarin ya, dari LAN ya. Baik. Mm-mm. Mbak Anggi. Wah, kaya Anggi Maharani Agustina. Wah, lahirnya bulan Agustus, Maharani, karena pas lahirnya terbitnya matahari, ya tuh. Anggi, Anggi apa arti Anggi? Anggi itu dari bahasa Sumatera Utara, artinya adik, Pak. Oh, adik. Berarti saya panggil adik ya. Adik Maharani gitu ya. Ya ampun, adik ini. Oke. Mbak Anggi, wawasan kebangsaan itu apa sih? Wawasan kebangsaan itu, Pak, cara pandang tentang diri sebagai warga negara dan lingkungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Cara pandang, Pak. Cara pandang ya.
bagaimana cara mandang lautan, udara, darat ya di negara dimanapun negara Indonesia ini negara yang makmur, baldatun, thayyibatun, warobun ghafur, aman, sejahtera, gemah ripah lujinawi begitu. Oke. Wawasan kebangsaan. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, oke. Nggak perlu dikeraskan lagi, sudah cukup ya. Ya Oke, ampun. oke. Wawasan kebangsaan. Jadi saya tidak perlu menyampaikan wawasan kebangsaan. Ya paling itu ya, di mana dasar hukum, pengertian, dan nilai bela negara nanti akan saya kasih, saya share. eh, Bisa dipelajari, tapi karena ini waktu, supaya nanti bisa tercover kelompok 1, 2, 3, 4, maka langsung to the point inti-intinya, gitu ya. Nah, ini indikator nilai-nilai bela negara harus cinta tanah air ya, ya. Nggak usah dicatat, nanti tak kasih anunya ya. Nggak usah. Jadi Mbak Anggi rasa nyatat, ya. Nggak usah dicatat, begitu ya. Terus kemudian Mbak Amanda, Mbak Amanda, saya kepengen tahu cinta tanah air itu yang seperti apa, Mbak? Coba. Cinta tanah air itu adalah salah satu bentuk dari kita mencintai tanah air, Pak, mencintai negara Indonesia ini. Ya, termasuk menjaga tanah air, ya itu jiwa dan raga, patriotisme, nasionalisme itu termasuk cinta tanah air, itu ya. Ini namanya agak ngetren-ngetren semuanya ya. Dulu itu Nur Khalifah, Jamilatun, Aisyah, ini sekarang namanya Anggun Prastiwi, Intan Aulia, Anggi Mari, namanya sekarang ngetren-ngetren semuanya ini. Nah, ini Anggun Prastiwi, ini pasti orang kota-kota semuanya ini ya. Gitu. Kalau saya kan orang desain. Oke, jadi itu sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi ya. Nah, ini salah satu indikator nilai bela-bela negara ya. Berkorban untuk bangsa dan negara, berani mati. Mbak Intan, saya mau tanya, Mbak Intan, Mbak Intan, Oke, Pak. ya dari mana Mbak Intan? Saya dari Blora. Oh Blora, Oke. Bloranya mana? Pung, Odanan. oh Todanan, ya Oke. Todanan. Apa MTS? Boten, tadi kan kemana Blora, Pak? Kakan menaknya ya. Oke. Nah, itu ada kepala KUA namanya Imron itu ya, ada ya juga ya. Pak Imron, nggih, Kepala- ada. Ada. Itu kepala KUA mana Imron? Saya lupa, Pak. Oh, lupa ya. Itu dulu teman saya Nggih. kuliah S3 itu. Cuma dia Hmm. pinter, saya bodoh, bedanya di situ. Ya. Oke, ya. Baik untuk wawasan kebangsaan ini saya anggap sudah cukup. Ya, karena kalau kita akan menambahi lagi, ini hanya penguatan saja. Saya tidak perlu banyak karena sudah disampaikan oleh LAN, Lembaga Adjasi Negara. Baik, ini hari apa? Mbak Nurmaya Putri, ini hari apa? Hari Kamis, Bapak. Hari Kamis. Pelajarannya apa di situ? Mata diklatnya. Tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Wawasan bela negara. kebangsaan. Ya, itu saya anggap sudah selesai. Tinggal nanti tugasnya. Besok hari apa? Besok hari Jumat. Ya, itu pelajarannya apa di situ? Mata diklatnya. Mengenai analisis isu kontemporer. Nah, ini saya ajarkan. Di situ sinkronis apa asinkronus?
Asinkronus, Bapak. Nah, asinkronis berarti tidak tatap muka, tidak tatap muka. Lah ini saya tatap mukakan supaya panjenengan tahu. Berarti besok panjenengan hanya buat tugas-tugas saja. Sekarang ini intinya analisis isu kontemporer. Nah, ya, baik, oke. Analisis isu kontemporer. Ini intinya. Pak, bagaimana sih teknik analisis isu? Ada teknisnya. Semuanya itu ada teknisnya, ya. Hmm, oke, oke. Kalau Mbak Amanda dari mana, Mbak Aminda? Amanda. Kula saking Gunung Kidul Yogyakarta, Pak. Oh, Gunung Tapi niki Kidul, lah. Karo nggih, Ponjong. tapi Ponjong tonggoku berarti aku yang Gunung Kidul loh. kula rangkep, Bapak. Oh, aku Ponjong. Ngerti tak Nggih. Ponjong? Nggih, Pak. Nggih, Oh, ya, ngertos. masuk wong Gunung Kidul ra ngerti Ponjong ya. Tapi Berarti niki kula Gunung Kidul. penempatan di Brebes, Pak. Oh, berarti ya boleh bojo wong Brebes wae ben kon ra 1 koma dimpek mantu karo wong sugih. Hmm. Nggih, Pak. Ngono Niki ya. Nah, kono merantau, wae engko nggih. dipek karo ketua MUI. Terus langsung gawe koma tingkat loro, senak wis rasa kakean engko sertifikate rasa digeke ning bank ya toh. Wis ngono gitu Mbak Amanda ya. Oh, wis bener wis dimpek mantu wae apa dimpek kakan depake ngono apa ketuane apa anake wis ya. Wis nah daripada engko balik ning Gunung Kidul meneh engko macul meneh malah kangelan. Oke, baik sekarang ini intinya yang teknik analisis isunya. Oke, nah ini nanti panjenengan intinya nanti selama 2 bulan kurang lebih itu panjenengan mengidentifikasi isu-isu. Gitu, begitu ya, mengidentifikasi isu-isu. Hmm. Mas Apri, kira-kira dalam 2 bulan nanti ini panjenengan ini sudah menemukan isu apa belum? Apa sudah punya eh, apa namanya ya renungan atau paling tidak sudah punya di dalam hati otak itu sudah muncul nanti judulnya Mas Apri. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum. Nah, ya harus nih nanti setelah ini harus sudah punya ini ya Siap, begitu. Pak. Siap. Mbak Anggun Prastiwi sudah punya judul belum kira-kira? Anggun itu penyanyi rocker terkenal loh, orang Indonesia sekarang hidup di Perancis loh yo. Lagunya apa Mbak? Mengapa? Lagunya gitu ya. Oke. Satu, ada 4 tahapan mengidentifikasi isu. Jadi engko sampean di judul wae diidentifikasi. Baru diidentifikasi terus dipilih, memilah, baru dipilih terus didalami. Setelah didalami baru alternatif dipilih ya. Ini yang pokok ini ya. Oke. Cara mengidentifikasi isu ini. Ya. Oke. Nah, ini deskripsi isu. Nah, ya. Kalau kita ngomong lingkup isu itu apa? Harus instansi tempat kerja. Ojo anu, apa ki mau Gaza atau Palestina. Hmm, gitu ya. Itu. Jadi lingkup isunya itu lingkup isu Mbak Alia. Mbak Alia, ki kok akeh Nggih, cewek ya? Bapak. Nah, akeh cewek ya. Winginane pernah kuwi cewek kabeh kuwi. Lanang siji tok ya. Nah, ndi kok wong wedok akeh men ya. Misalnya, ya. Itu. Mbak Alia Nurmaya itu cewek atau cowok? Cewek, Bapak. Oh ya, kudunge ketok. Lah kok ya bayang-bayang ra ketok kok. Tak kira lanang iki mau. Oke. Lingkup isunya masyarakat, nasional, bangsa, negara ya. Deskripsi isunya. Nah, jadi masalah atau isu saat ini disertai data dan fakta pendukung. Dampak jika masalah atau isu tidak diselesaikan, hubungan kausalitas.
para pihak yang terlibat. Nah, ini ada rumusan isu. Nak gawe rumusan isu itu apa? Pernyataan negatif mengenai suatu isu. Jadi kalau nggak rumusan isu itu yang negatif. Kalau nggak negatif ngapain dirumuskan kan gitu. Sama ketika Anda mengadakan penelitian, hmm, mengapa kok diteliti? Sehingga diidentifikasi. Satu, karena gurunya itu kurang baik dalam memberikan pelajaran. Nah, ini contoh. Dua, karena Mbak Amanda sebagai guru PMP tidak pernah memberikan pembelajaran, seandainya begitu. Gitu Mbak Amanda ya. Itu begitu, itu rumusan isu. Maka pernyataan negatif mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas dengan memuat fokus, lokus, dan waktu terjadinya isu tersebut. Ini ada contoh kalimat ya. Contoh kalimat. Masih maraknya praktek pungli. Wah ini pungli lagi ngetren nih. Apa-apa sidik duit, apa-apa sidik duit. Wah, mulai kemarin pajak naik. Wah, 250%. Mbak Amanda, Gunung Kidul, pajaknya naik berapa kemarin? Nggak tahu. Kurang tahu, Bapak. Kurang tahu. Di Cirebon tuh yang rencana wali kotanya mau menaikkan 1000% itu. Makanya kemarin itu sampai ada pembakaran. Ya Allah. Terus kerjaan sulit. Jadi jangan begitu ya. Cuman demonya salah. Demo itu ya. Kalau yang DPR ya harus fokus ke DPR. Tidak boleh polisinya sampai dibalangi kasihan itu. Dia hanya sebagai keamanan. Oke. Ya nanti paling tidak panjenengan semuanya melihat hasil laporan atau rancangan aktualisasi kakak-kakak kelas panjenengan yang sudah jadi kemarin. Atau paling tidak angkatan 1, angkatan 2 sampai pol itu kan sudah 80% minimal ngerti. Mbak Amanda, panjenengan untuk dikerjanya instansinya panjenengan yang sudah didiklat kayak begini berapa orang? Ada 3, Pak. Ya, tanya angkatan berapa dia kemarin? Angkatan pertama ada. Nah, tanya, kiri Ya. Mbak, wis iso kaya foto. Oh ngene. Gampang. Begitu ya. Oke, sekarang teknik APKL, teknik cara pembuatan APKL. Ya. Hmm. Karena ini sangat kompleks, maka dicarikan solusinya. Kekhalayakan, nah ini jangan ngantuk ya. Ini kalau kamu ngantuk ini langsung kesabet, langsung coros puri kelewatan, wah sampai krogel-krogel. Nah, setelah ini nanti bisa bertanya. Walaupun kemarin sudah mendapatkan ilmu dari mana? Dari LAN ya. LAN sudah menjelaskan kemarin ya, teori APKL ya. Gitu Mbak Firsta Sekarili, jenengannya Vista. Apa anak pertama Mbak Vista? Jadi lurus, Pak. Ya, ya. Makanya kok namanya kok the first. Kalau bahasa Inggrisnya let's praise apa our festival for this morning we still have say akan begitu ya. Bahasa Inggrisnya bagus bapakmu Mbak ya. Bapaknya apa? Guru. Bukan, Pak. Tukang, Apa? Pak. Hah? Tukang. Tukang apa? Tukang bangunan. Tukang kayu, Pak. Hah? Tukang kayu.
Oh, tukang kayu. Saya kira apa duta besar di Inggris atau Amerika itu ya. Buatan, Oke. Pak. Mbak Vista itu di mana? MTS, Aliyah, atau SD atau mungkin? Saya di MTS 5 Tegal, Pak. Oh, Tegal. Kabupaten atau kota? Kabupaten. Kabupaten ya. Oke, itu ya. P. Isu yang memiliki dimensi masalah kompleks. K. Kelayakan. Kekhalayan, isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena apa? Demi kepentingan umum, hanya untuk pribadi ya. Mbak Ena Khairunisa, jangan untuk kepentingan pribadi ya, kudu untuk khalayak hidup bersama gitu ya. Mbak Ena dari mana Mbak Ena? Saya bertugasnya di Sragen, Pak. Hah? Saya bertugasnya di Suara- Sragen. Oh, Sragen. Sragennya mana Mojo? Kalau aslinya sebenarnya dari Magelang. Oh, Magelang dipindah di sana. Oh, berarti ya ngontrak ya, kos ya. Ya, betul, Pak. Berarti anu aja nanti cari suami di sana biar nanti diambilkan dari rumah dari suami sana kan tidak usah beli, tidak usah Oke. mikir-mikir bingung ya toh. Hmm. Betul, Pak. Ya wis golek wong Sragen Mas, malah apik. Seneng kok. Sapa ngerti engko mertuane ketua MUI apa ketua Kakan Depak ini malah wis gue digaweke omah tingkat terus malah enak. Ya. Oke, layak, isu masuk akal. Kenapa itu kok diangkat? Karena masuk akal, realistis, relevan, ya. Nah ini, oke. Nah ini cara teknis. Nah tadi teknis APKL, sekarang teknis USG. Nah, Mas Goyali pernah di USG apa belum? Mas Goyali, Belum, perutnya belum pernah pernah, Pak. belum ya? Belum Belum, pernah ya. belum. Iya, Kak, orang iso melahirkan. No. Kalau Mbak Anggi sudah pernah di USG? Belum, Pak. Belum ya, belum punya anak ya, belum punya suami ya. Nas, nas Belum, duwe. Pak. Lah ya belum nih. Siapa ngerti nanti Mbak Anggi terus jejuduan karo Mas Irfan Nur Fauzi jadi siapa ngerti ya tuh. Langsung Mas Irfan Nur Fauzi langsung guyang-guyu langsung nyekel bathuke langsung. Oke, 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 oke. Oke. USG Mbak Intan eh, sudah pernah di USG perutnya. Belum pernah, Pak. Ternyata banyak yang belum punya kejodohan semuanya ya. Oke, masih proses semuanya. Oke, oke, enggak apa-apa. USG itu gini, USG itu U-nya urgensi, S-nya seriousness, G-nya grow. Urgensi seberapa mendesak sesuatu itu harus dibahas, dianalisis, ditindaklanjuti ya. Itu karena urgen ya, sangat urgen sekali gitu ya, sangat urgen sekali. Makanya segera ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Karena ini serius, berarti harus segera dibahas, dikaitkan. Ya. Growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu. Hmm. Ini kalau isu ini tidak segera kita tangani akan mengalami keburukan. Nah, ini maka kita memakai teori USG. Begitu ya. Mas Irfan Nur Fauzi dari mana Mas Irfan Nur Fauzi? Dari mana? Enggak, jangan pakai ini kok headset kok rata-rata malah jelek. Enggak usah pakai headset. Coba langsungan. Headsetnya dicopot coba. Eh, halo, halo. Nah, rada mending cuma agak agak anu tersendat-sendat. Nah, ya, coba besok
nah, enak ngomongnya ketika diajak apa namanya ngomong enak gitu ya. Oh, gitu. Oke. Tadi dari mana Mas Irfan? Agak agak putus-putus suara tapi putus-putus. Nah, ini penting kayak begini nanti. Nah, itu penting ini ya. Oke. Hmm. Wah, ini Anwar Rosid dari mana Anwar Rosid? Dari Anwar Rosid? Salatiga, Pak, Oh, salah tiga. Apa MTS Alia? di KUA. KUA ya. Eh, eh, KUA itu ya. Nah, itu saya punya teman itu Pak Muslih itu ya. Itu kepala KUA. KUA mana itu? Kepala KUA-nya siapa namanya? Kalau saya penempatannya di KUA Simo, Pak Boyolali. Oh, yang Boyolali. Boyolali kan Nggih, maksudnya Boyolali ya. nggih, Ah, Boyolali. Simo. Wah, Simo itu pelosok itu. Saya pernah ngisi pengajian di Simo. Di Simo, terus di mana Kacangan, terus lagi di Kelego. Itu saya sering ngisi di sana itu. Ruahan, ya, arwah jamak itu. Oke. Nah, ini kesalahan umum dalam menggunakan teknik tepisan isu. Nah, ini salah, ini jangan dianu. Jadi seakan-akan formalitas ini ya. Sudah ada kecenderungan pilihan sebelum menggunakan teknik tepisan isu. Ah, jangan, ini formalitas. Lagi ya, kriteria penilaian untuk tiap-tiap indikator tidak dibuat atau tidak jelas. Ayo, jelas. Nah, ini langsung contoh teknik APKR ya, supaya nanti panjenengan untuk teori-teori ini kemarin untuk LAM sudah menyampaikan ya, Mas Agung, untuk teori ini APKL kemarin dari Lembaga Administrasi Negara sudah menyampaikan ya, Mas Iya, Agung. sambung. Oke, Iya. kita perdalam lagi penguatan ya. Oke, Hmm. Mbak Erina, saya tak tanya, ini kenapa dikasih nilai 5? Barangkali ini saya hanya mancing saja. Kenapa nilainya kok 5 ini? Coba. Semakin besar aspek dari aktualnya, Pak. Oke. Ya, baik. Nilai tertinggi ya, tertinggi 5. Sedangkan nilai terendah berapa? Nilai terendah, nilai terendah berapa, Mbak Erlina? Ribon, Pak. Nilai terendah berapa, Mbak Erlina? Nilai terendah 1. 1, baik. Berarti paham. Oke. Mbak Anggita, Mbak Anggita, Ya. mm, ya itu ya. Nilai tertinggi berapa, Mbak Anggita? 5, Pak. 5, oke. Ya, baik. Isu A, B, C, D, isunya apa? Ini seandainya isunya A. Narkotika, indisipliner, pencurian, macam-macam seandainya isunya itu. Nah, isu dari A, B, C, D, E setelah diteliti ternyata isu D ini adalah tertinggi. 19 jumlah prioritas ranking 1. Berarti D ini diangkat. D ini diangkat. Nah, berdasarkan analisis penilaian kualitas isu dengan kriteria APKL, maka isu yang dipilih adalah isu D. Ya. Sudah paham ya ini ya? Nah, ini hanya penguatan saja kok, sudah. Ya, ini contoh teknis. Nah, apa-apa itu kayak contoh. Nah, ilmu mantek ngono, ilmu balaghah ngono. Wawasan itu apa? Wawasan kebangsaan itu apa? Kan. Setelah itu apa tujuannya? Contohnya apa? Lah, itu baru tahu. Begitu. Ilmu nyanyi lagu, hmm, lagu-lagu itu juga Mbak Erina Nur Mufat
Mufattahatin hangele ya Gusti. Erina Nur Mufattahatin. Iya, Pak. Hmm. Dari mana itu Mbak Erina? Sekolah saking Jepara, Pak. Oh Jepara kaya sing Ya. dinyanyikke lagu sapa kae? Sapa wong Jawa Barat kae sing lagune ngene. Erina, oh Erina, di hatimu ku ukir namamu. Siapa itu? Yang penyanyi siapa itu? Bukan ya, Pak. Tolong betul ya, Pak. Oh, ora ngerti. Oh, anu, burung burung lahir ya. Nah, sampai nyanyi ini, nak lagu ini apa ya? Selendang biru sing ana ning pundakmu. Apa ya iki lagu iki ya? Ngerti? Ngertos tapi mboten hafal. Oh, ora apa. Isone wis selawatan. Nggih, Pak. Nggih, Ya mboten, Pak. Badrotin, ya Badrotin, min khazakul kamali. Mada yu'ab, mada yu'ab, Fir'an ula kama qoli. Ya begitu. Tokail rebana dung dung. Adine bapak dadi mudin. Adine bapak dadi mudin. Begitu ya. Pakai rebana. Mas Ikrom. Mas Ikrom aslinya mana Mas Ikrom? Dari mana? Itu Pak, dari Eh? Randu Dongkal Pak. Mana? Randu Dongkal Pak, Pemalang. Walah, ngono to Pemalang, ngono to. Iya, Pemalang. Wah, Randu Dongkal. Randu Dongkal kecamatan ya. Nggih, Kecamatan. Ya, kalau mau ke Purbalingga itu lewat situ dekat itu ya. Nggih, iya, Lewat Pak. tol, Randu Dongkal itu ada Randu Budi, loro suami istri dilewati itu besar-besar itu berapa abad umurnya itu. Baik, sekarang ini ada contoh ya. Hmm, Mas Ikrom, saya mau tanya, ini ada nilai 5. Kenapa ini kok nilainya 5? Ayo, Karena sangat mendesak Pak. sangat mendesak dan harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 bulan Tadi dan bahkan kurang segera dijalankan kan gitu ya. Hmm. Nilainya 1, Hmm, ya nilainya 1. Mbak Atika, Nur Afti Oktavia, kenapa ini kok nilainya 1? Ayo, Karena harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu ya. lebih dari setahun. Gimana gimana? Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu lebih dari setahun karena tidak mendesak. Oh, belum paham berarti tidak mendesak. 1 tidak Iya. mendesak, berarti ora perlu. Ora perlu. Yang perlu ini 5 sangat mendesak. Contohnya Mbak Atika itu melahirkan, gitu, hasil kedokteran itu harus di apa itu dibeleh di perutnya itu apa namanya? Di apa? Di sesar ya. Ngono kuwi nak memang wis harus begitu harus segera. Ora usah dindandi-dandi kesuwen kok malah. Nah, kan begitu tidak tertolong ah, rohnya, nah, gitu malah susah itu. Oke, baik. Sekarang setelah itu kita kasih contoh. Hmm, hmm, Baik, nanti ini kita menggunakan tuh APKL sama USG itu nanti. Ini contoh lagi sih ya. Baik. Akibat bahaya radikalisasi. Mbak Gia, mau tanya Mbak Gia. Wah, namanya Gia. Gia Akta Nggih, Pak. Verina. Ini guru apa? Guru bahasa Inggris ya? Bukan, Pak. Guru fikih. Wah, mantap. Oh, guru Akta Verina. Namanya nasional semuanya ya? Nggih, Pak. Biasa. Gia, nah, tapi guru fikih. Wah, mantap. Masih hafal kaidah-kaidah usul fikih? Eh, kebetulan saya dulu kuliahnya PAI, Pak. Oh, PAI ya.
Nggih. Oke, Jadi belum PAI. terlalu mendalami. Nggih. Loh, Pak Teguh orang apa, Pak? Orang ajar. Oh, nanti siang berapa ya? Oke. Jadi kalau saya ngomong akibat bahaya radikalisasi, kira-kira penyebabnya apa, Mbak Gia? Ayo, Mbak. Ayo. Bahaya radikalisasi itu kalau bahasa Jawanya rodok kaliren. Kenapa kok rodok kaliren? Ayo penyebabnya apa? Ayo. Gimana Mbak Gia? Oke. Mbak Izatul Afifah? Ini. Bahaya radikalisasi. Ini penyebabnya apa, yuk? Nanti akan dijawab nanti, yuk. Apa? Ada yang tahu? Ini kita ambil contoh dulu. Gimana? Yuk. Mbak Anggita? Hmm. Bahaya radikalisasi ini penyebabnya apa, Mbak Anggita? Yuk. Seperti kayak contohnya pemahaman agama yang sempit gitu, Pak. Ya, pemahaman agama yang sempit. Mbak Izatul Afifah? Bahaya radikalisasi penyebabnya apa? Bisa jadi apa? Ada pengaruh dari media, Pak. Ada pengaruh dari media, gitu ya. Boleh, sekarang dijawab ini. Iya. Bahaya radikalisasi penyebabnya adalah karena sistem, surrounding, supplier, skill. Industri manufaktur, ini kita bisa memakai metode kategori 6M, bisa kategori 8P, bisa kita memakai kategori 5S. Tapi ini kita memakai 5S. Ya. Surrounding, supplier, sistem, skill. Bahaya radikalisasi disebabkan karena sistem, karena surrounding, supplier, dan skill. Nah, coba saya mau tanya lagi. Oke, Mbak Hijriatul Rizki Nurlaili, sistemnya sistem apa yuk? Bahaya radikalisasi disebabkan karena sistemnya sistem apa yuk coba? Mungkin sistem berpikir, Pak. Sistem apa? Sistem dalam berpikir. Sistem Cara dalam pandang. berpikir. Oke, sistem dalam berpikir. Oke. Baik. Terus sekarang saya mau tanya lagi, Mbak Ena, surrounding. Kira-kira bahwa akibat bahaya radikalisasi disebabkan karena surrounding. Surroundingnya itu apa kira-kira? Surrounding niku surrounding itu karena kelompoknya nggih Pak ya berarti. Ya monggo Karena boleh kelompok bisa dijawab ya monggo apa? mungkin kalau menurut saya karena kelompok lingkungannya yang namanya yang dia tinggalnya di mana jadinya bisa menyebabkan radikalisasi. Kelompok yang Boleh, tidak boleh. tepat. Oke, tidak tepat. Anwar Rosyid, supplier yang bagaimana aja coba? Bahaya radikalisasi disebabkan karena supplier. Pak. Ini Pak, kalau supplier itu dari pemasoknya Pak. Oke, sekarang dijawab. Jadi sekali lagi ini 5S, Anda boleh penyebab ini nanti bisa dijawab 5S, bisa 8P, bisa 86M ya. Oke, sekarang kita cari. Ya, bahaya radikalisasi sistemnya sistem apa? Pendidikan agama tidak tuntas, insentif tidak cukup, ya suppliernya, insentif tidak cukup, jumlah SDM tidak memadai,
Surroundingnya apa? Kemiskinan, ya terjadinya kemiskinan, terjadinya jauh dari kota, skill, ya terbangun dari isolasi, ya. Ini kira-kira yang sama mana jawabannya yang sama ini? Dari 4S atau 5S ini yang sama jawabannya mana ini? Mas Irfan, yang sama mana kira-kira ini jawabannya? Ya, intensif tidak cukup, Bang. Ya, insentivitas yang tidak cukup. Baik. Nah, makanya ini saya tebali dengan merah. Berarti inilah penyebabnya. Sebab-sebab yang muncul pada lebih dari satu kategori sebab pokok adalah kesimpulannya apa? Berdasarkan eh, diagram Fishbone tersebut diketahui bahwa akar penyebab masalah gaya radikalisme yaitu insentif yang tidak cukup. Akhirnya apa? Dia radikal, dia berlaku bahaya, membahayakan, gitu. Nah, begitu. Mas Ikram, Mas Ikram jangan-jangan pernah kayak Amroji itu, itu pernah nanti jangan-jangan setelah Boten mengikuti, Pak, enggak ya? Jangan-jangan boten. nanti setelah mengikuti acara kegiatan ini terus nanti pulang membuat bom atom. Nah, nanti ya, kan ya? Boten Pak, boten. Aman. Aman, jangan-jangan nanti kerjasama sama Mbak Erina Nur Mufatahatin, terus kerjasama nggak bom gimana? Ya, ini nggak boleh ya itu. Membunuh sama dengan membunuh sendiri itu. Hmm, Oke, ini contohnya sama itu. Contohnya sama. Nah, setelah itu nanti panjenengan membuat tabel. Tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Jadi cara gampang ini, panjenengan itu nanti selama 2 bulan itu mengidentifikasi isu. Hmm. Ono isu-isu banyak, tapi sing menurut hasil nanti terbaik atau mungkin yang sangat viral itu apa? Nanti memakai isu APKL dan USG. Nih, nih ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ya. Terus alternatif penyelesaiannya apa, apa, apa. Terus tahapan setiap alternatif A, B, C, D, E, F, G. Silakan. Hasil yang diharapkan para pihak. Oke. Nih, isu-isu strategis kontemporer AGHT. Mbak Izatul Afifah, AGHT itu singkatannya apa yuk? AGHT. Izatul Afifah, apa yuk? Mbak Izatul tadi dari mana? Saya dari Gerobokan, Pak. Gerobokan. Purwodadi ya. Purwodadi kotane kabeh garek kenyataane. Nah, gitu ya. Pak Tukiman beli terwelu kasihan delu. Nah, begitu ya. Oke. Gerobokan apa? Man satu teman dua. Saya bertugasnya di Demak, Pak. Oh, malah Demak. Demaknya di kakak Demak Demak. Iya, Pak, di kantor. Hmm. Padha karo kelahiranku Wedung. Oh, Aku kelahiranku Wedung. Demak kayak akeh iwake kayak ya. Mbak Iza, AGHT itu singkatannya apa? Ayo coba. Ancaman, G-nya apa? gangguan, Gangguan, terus hanya apa? hambatan, Hambatan, T-nya apa? tantangan. Tantangan, gitu ya. Nah inilah isu-isu sekarang ya narkoba, korupsi, COVID, miscommunication, proxyware ya, money laundering ya, terorisme, radikalisme. Nah ini banyak ini. Oke ya, sudah
Terima kasih. Sekarang membuat tugas. Untuk mata diklat ini ada pertanyaan barangkali? Mbak Ena mungkin bisa bertanya, mungkin Mbak Anggita, Mas Anwar Rosyid, Mbak Erina, ada pertanyaan? Saya Bang mau tanya boleh Pak? Oh boleh, enggak bayar loh, Oh iya Pak. gratis. Oke. Nih Pak, Siapa ini ini? kan nanti Apri Pak, saya Apri Pak. Oh Apri, yo Apri. Nih, saya tanya, ini kan nanti ada tugas terkait yang APKL gitu ya Pak ya? Ya, APKL. kok nanti Heeh. itu nantinya. Oh nantinya. Hari ini saja dulu nanti. Oh yang Hari terkait ini nanti sampai yang pakai tugas mm-mm. wawasan kebangsaan membuat video. Oh gitu. Anda ini bagus nyambung artinya sudah tanya pada kakak-kakak kelas kemarin. Apa tuh? Tugasnya apa tuh? Wah, kon gawe ngene-ngene ya. Itu bagus. Jadi artinya panjang itu sudah siap siaga. Jadi nak cara menggo kobongan iki mau wis langsung disiap-siap sih. Apa gitu ya. Udah nggak jadi tanya? Iya Pak, nanti aja wis Pak. Gimana? Ya berarti sudah paham ya. Nah, ada Wis lagi sama. tanya mungkin. Nah, eh. Izin bertanya, Pak. Mas Irfan, ada pertanyaan? Ya, ada. Oke, baik. Kalau udah, baik. Sekarang saya stop screen. Oke, saya stop screen. Iya. Mbah, ketok gambare Mbak Atika Nur Afti Oktavia. Ketok andeng-andengi nggon sebelah idep sampean ya. Oke, Mbak Atika dari mana Mbak Atika? Saya dari Banyumas, tapi bertugas di Mantemanggung, Pak. Banyumas bertugas di? Mantemanggung. Oh, Temanggung. Ya, Temanggung, Banjarnegara, Purbalingga. Wah, lho, kuwi berarti yo ngekos berarti yo. Iya, yang ngekosnya 500.000, gajine piro 2,5 juta. Bisa 2 juta lumayan lah ya. Mm-mm. Kontraknya berapa? 500.000 ya, satu kamar. 600, Pak. Eh? 600. Oh, 600. 600 ya. Oh, 600 Hmm. berarti agak bagus itu. Sekelas hotel berarti ya, 600 ya. Di daerah kalau di Semarang mahal. Semarang ya. Ya ada apa? Belum nikah kan? Belum. Nanti dapat orang Temanggung gampang nanti Temanggung. Jadi ditugaskan di Temanggung ya. Eh? Di Belum Kemenaknya. bertanya. Dinas, Gimana? Man. Dinas, Pak. Oh, man. Man satu. Mannya cuma satu. Oh, ya itu depan jalan itu. Jalan raya itu man satu tuh. Kepala sekolahnya siapa itu? Pak Ali Masyar. Ya dia ada dekat situ malah enak jalan raya. Wis golek pakan gampang nih kono ya. Baik. Kalau bertanya, Sekarang gimana boleh bertanya? pendidikannya? Boleh bertanya tidak? Oh boleh, yang agak keras. Gitu. Nah, Tanya lewat Zoom itu agak keras, tidak apa-apa. Gimana, gimana? ini kan nanti ada tugas yang individu ya, Pak, untuk Pasti, membuat satu penelitian. pasti ada tugas individu, ada tugas kelompok. Jadi yang ingin saya tanyakan, lingkup isunya itu kan tadi sudah dijelaskan panjenengan itu di instansi ataupun tempat kerja. Nah, Betul, eh, yang CPNS ini yang sebelumnya itu kan ada beberapa orang. Yang pertama itu isu yang diangkat hanya boleh yang berkaitan dengan guru, sedangkan yang satu orangnya itu boleh berkaitan dengan siswa. Kalau yang di kelompok ini kiranya ada bentar. eh, Jenengan itu apa? Guru atau apa? Guru kan? gitu, Ya berarti jenengan itu di skopnya sekitar wilayahnya di madrasah Anda itu aja. Nanti aspek apa gitu aja. Ora usah kemenak. Wong sampai rane kemenake kok. Nanti mudah. Dan bila perlu sesuai dengan sampai mengajar mata diklat apa, mata kuliah apa.
Mata pelajaran apa? Saya ini tafsir sama yang Tafsir. Tafsir ya. Wah, berarti hafal Al-Quran 40 juz ya kamu. Ya, mantap. Berarti bisa kori. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Allahu Akbar. Iya. Dulu. Saya dulu pernah juara nomor 1 tingkat RT. Hmm. Jadi pesertanya satu tok, ya lumayan. Rano, oke, oke, baik ya. Oke, terus panjenengan. Sekarang tak kasih tugas. Oke, kalau tafsir itu harus pinter segala nih. Bisa Qoriah, ya toh, hafal Alfiyah, hafal kitab Hidayatus Sibyan ya. Nah, hafal kitab Hidayatus Sibyan, Mbak. pas Halo? kecil Pak. Kitab Dulu Hidayatus hafal, Sibyan apa enggak? dulu hafal Pak. Sekarang udah lupa. Sekarang lupa ya, enggak apa-apa. Tapi yang pasti sudah pernah hafal. Ya, Alhamdulillahi wa salla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fi tajbidinan man kurira samaituhu hidayata sibyani arju ilai ghayata ridan akamu tanwinin wa nunin taskunu hindari jai kham aku hafal sampai 44 bait itu ya. Itu ya. Guru tafsir harus bacaannya bagus. Yauma kiparai pas kalau di ruangan kosong ya tak kori-kori kayaknya. Oke, ini karena di ruangan ndak kosong ya jadi engko suaranya kebanteran. Baik. Sekarang ini kita ada tugas. Oke ya. Mbak Vista, Mbak Vista itu mata kuliah apa ngajari? Mata pelajaran apa? Geopa Pak. Hah? Penjas Pak. Oh, guru olahraga. Iya Pak. Wah, ya nanti bisa main dengan saya tenis nanti ini. Gimana main tenis dengan saya? Water tajam Pak, bukan di tenis. Bisa tenis? Kalau Bukan Mbak Pak. Anggi mata kuliah apa? Mata mata pelajaran apa Mbak Anggi? Eh, saya fikih, Pak. Oh, lagi fikih. Fikih harus hafal usul-usul ya, usul fikih ya. Nah, itu paling enggak itu hafal itu paling enggak itu nanti ketika mengajar itu bisa memberikan istiad hukum. Ya. Ngerti. Baik, sekarang eh, tugas mau tanya sekarang, Mbak Ena, ini hari apa Mbak Ena? Hari Kamis, Bapak. Oke, baik Kamis ya. Pelajarannya apa? Sekarang ini Pelajarannya wawasan kebangsaan wawasan. dan analisis isu kontemporer Oke, untuk karena besok. analisis psikotemporer, karena sesuk, berarti ki sementara kita ngomong wawasan kebangsaan C ya. Oke, wawasan kebangsaan, ini tugasnya. Nah, agenda 1. Ya, tugas untuk asinkronus. Awas. Tugas hari ke-1, hari Kamis, ya kan? Nah, tanggal berapa Mbak Ena? Tanggal 6. Loh kok 6 ya? Berarti Sekarang salah, Pak. tanggal berapa ini? Tanggal Oh, 11. kok 11. tertekstual diguyu karo Mas Irfan. Oh, sekarang tanggal berapa Mbak Ena? Tanggal 11 September, Bapak. 11 September 2000. 25. Nah, 25, oke. Berarti tugasnya ada 2, individu dan kelompok. Ya. Nanti akan diatur oleh panitia ya.
diatur oleh panitia nanti eh, ke panitia. Individunya learning jurnal ke-1. Berarti ini semuanya membuat. Apa membuatnya? Dibuat dalam bentuk rekaman suara file MP3. Ada yang tahu Mbak Azza? Mbak ya, file MP3 tahu? Tahu, Pak. Ya, tahu ya, oke. Tahu. Yang dua, berita cerita tentang pengalaman pembelajaran, substansi dan proses pembelajaran harian baik saat sinkronus maupun asinkronus. Durasi rasa kakek 3 menit. Waktu pengumpulan berarti Mbak Ena, berarti waktu pengumpulan berarti hari apa? Waktu Hari ini pengumpulan hari, juga, Bapak, hari ini juga Kamis, tanggal 11 September November 2025 25, pukul. Baik. 23.59. Ini berlaku karena ini ada 2 kelas, berarti semua membuat. Nah, ini baru kelompok. Ini ada 2 kelompok ya. Berarti kelompok 1 membuat sendiri, kelompok 2 membuat sendiri. Oke ya. Seperti kemarin-kemarin tanya sama kakak-kakak kelas. Oke. Video visualisasi bangsa. Tugasnya priye? Visualisasikanlah pengetahuan atau wawasan Anda tentang bangsa dan negara dari perspektif sudut pandang Anda sebagai CPNS milenial. Pada bagian akhir video tersebut, tambahkan tayangan pernyataan setiap peserta tentang Indonesia dengan kalimat yang menginspiratif dan berbeda satu sama yang lainnya. Jadi nanti Mas Gojali setelah menyampaikan tentang apa namanya eh, perspektif apa namanya bangsa dan negara, langko sebelum terakhir nanti para peserta memberikan apa kalimat yang menginspiratif. Contohnya begini, nanti jangan sama semuanya. Kalau semuanya ya tidak boleh. Contohnya begini, gelurakan semangat membangun negara Indonesia yang tercinta untuk menyongsong masa depan yang gemah limpah lojinawi. Ini nama Indonesia di masa lampau termasuk di seluruh Nusantara seandainya. Terus pastikan dalam video kelompok Anda buat mencantumkan sumber video yang digunakan. Jadi ada sumbernya. Durasi 5 menit. Bentuk file MP4 dikumpulkan dalam bentuk link video. Pinter ya, anak muda itu pinter membuat link. Link loh ya. Aja link kaya link orang-orang wae kaya. Kaya link cacing wae kayak gitu. Waktu pembuatan berarti Mbak Ena, waktu pembuatan berarti Waktu pembuatan hari ini juga, Mbak. hari ini juga ya. Oke. Dikumpulkan waktu Oh, pengumpulannya pengumpulannya hari hari ini juga sampai sampai 4 jam 23.59 itu kriteria penilaian keterkaitan substansi wawasan kebangsaan. Ya, kudu ono keterkaitan wawasan kebangsaan ya. Ojo ngomong tentang pasar, ojo ngomong tentang ekonomi. Ya. Kerjasama dan kelompok, ada kekompakan kelompok. Ya. Estetika video-videonya yang indah, jumlah viewer di media sosial digunakan dalam periode sampai dengan pembelajaran klasikal agenda 1. Ada pertanyaan? Nanti kamu ketemu dengan Pak Teguh nanti. Kapan-kapan nanti Izin kamu. bertanya, Pak. Boleh ya. Boleh tanya nggak bayar. Izin bertanya. Izin Oke. bertanya ya Pak, terkait pengumpulan tugas kelompok video itu kan kalau di yang Bapak bagi ini tuh dikasih waktu 4 hari Pak. Tapi kalau yang sekarang itu 1 hari ya Pak, sampai tanggal 11 nanti jam Oh, jadi dua puluh tiga lima untuk puluh ini, sembilan. untuk ini nanti malam dikumpulkan. Kalau sebelum-sebelumnya ngumpulkannya kapan?
Tak tanya, ayo. Kalau yang Sebelum dari Bapak bagikan ini diberi waktu 4 hari, Pak. Jadi satu hari. waktu pembuatannya itu 6 Oktober, kemudian waktu pengumpulannya itu 10 Oktober. Gitu, Pak. Nah, ini hanya formalitas saja. Hanya formalitas saja tulisannya belum diganti ya. Karena saking akeh ngulang terus. Oke, gitu ya. Wong gawe Mbak Vista itu membuat hanya 3 menit paling eh, setengah jam wis dadi yo. Iki digawe langsung disebul bim salah bim abrakadabrak langsung dadi kok. File anak muda itu membuat file MP3 cepet tuh. Pemane Mas Irfan Nurbahi gampang. Tuh. Itu ya. Nah, terus setelah itu individu sama kelompok ini hari apa ini? Hari Jumat. Lah Sabtu karena mungkin Sabtu kok libur kemungkinan dipindah di Senin. Lah nanti ini dipresentasikan. Cukup yang ini saja yang dipresentasikan, individu sama kelompok. Oke? Ya nanti tanya sama panitia. Gampang. Nanti itu yang mengatur panitia. Kami hanya memberikan tugas-tugas, terus nanti panitia. Ada pertanyaan? Sudah ada ya? Oke. Sudah ada. Nanti kalau pas sulit, tanya sama Pak Teguh nanti. Sama apa sama eh Dik Lili. Bu Lili itu mantap itu kalau mengajar itu. Orangnya cantik. Gitu. Asli Solo. Halus kalau ngedikan. Halus ya karuan. Hmm, lembut. Baik. Lah ini lagi tugas asinkronus. Hmm, ya, besok hari Jumat itu asinkronus. Tanggal berapa, Mas Gojali? Kalau kemarin, kalau ini tanggal 11, berarti besok hari tanggal Tanggal 12 Pak. 12 bulan apa? September 2025. 2000. Nah, ini biar seperti ini kan Anda itu artinya peka itu. Orang nganut apa anane nah, gitu. Begitu. Gitu Mas Irfan ya. Mas Ikram al-masobih. Al-masobih apa artinya itu? Iku hadir, Ikram Pak. kan karomah mulyo. Al-masobih apa? Apa artinya masobih? Lampu, Pak. Sama Eh? taksir. Lampu, Pak. Apa? Oh, Sama jamak ya. nggih, Jamak taksir. nggih. Artinya apa? Laku. Lampu, Pak, misbah. Misbah. Lampu Nggih, ya. Al-misbah. nggih. Oh ya. Nggih. Misbah ya. Misbah. Misbahun. Nah, lampu jamak taksirnya al-masobih. Wah ini bapakmu kiai berarti nih. Jamak taksir atau jamak taksir. Kenapa dikatakan jamak taksir? Karena orang lanang ora wedok. Tapi kalau jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim ya laki-laki perempuan. Lah ini jamaknya jamak taksir. Al-masobih misbahun mufrad jamaknya al-masobih. Nah, jamak itu jamak taksir. Ya ini kalau ngomong bahasa Arab ini di sini bisa ngomong sama Bu Lili. Bu Lili itu pakar bahasa Arab nih, bagus ini. Udah ya, oke, nice ya. Baik, sekarang untuk hari besok, hari Jumat, itu di situ sekarang pertanyaan saya begini. Panjenengan itu coba hari besok di situ jadwal, sekedul jadwalnya di situ apa pelajarannya? Saya tak ingin tahu dulu coba. Ya dilihat apa jadwalnya, ayo. Mbak Vista, besok Hari di situ Jumat ya itu Jumat ya. kontemporer, Pak. Berarti asinkronus ya. Iya, Pak. Asinkronus ya. Konus. Ya, karena asinkronus, ini kita manfaatkan. Manfaatkan, besok kamu tidak tatap muka, lah Anda kesempatan hanya membuat tugas. Karena tadi sudah saya sampaikan tadi, pembelajarannya lah ini hanya tugas. Oke. Lah, asinkronus tugasnya
isu-isu kontemporer. Lah ini individunya learning journal kedua. Tapi ini hanya dikumpulkan saja, tetapi tidak dipresentasikan. Do you understand? Do you understand? Kalau bahasa Arabnya fahimtum, bahasa Arabnya fahimtum, apakah sudah tahu? Nah, Terus jawabnya apa kalau bahasa Arabnya? Jawabnya apa? Fahimna. Nah, Fahimna gitu ya. Kalau kayak kayak begini tuh kamu bahasa Arab itu tanya ya kepada Mas Mas Sobir ya. Tuh. Dia tadi sudah bisa berani menyampaikan jamak taksir ya. Itu kan kalau dulu kan kita ngaji di kampung kan huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum antina antuna anananu begitu. Doroba doroba dorobu doroba dorobata dorobna dorob kan itu. Nah, gitu. Terus eh, untuk yang kelompoknya ini identifikasi dan diverifikasilah isu-isu kontemporer aktual dapat dilengkapi dengan video pendukung yang berpotensi menimbulkan AGHT terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa dan negara disertai dengan data dan fakta yang ada. Minimal 3 isu, diutamakan isu-isu terkait lingkungan hidup dan kehutanan. Tuh ya. Jelaskan dampak yang akan terjadi jika isu tersebut tidak dicegah atau diantisipasi. Gitu. Ini penting ya. Begitu ya. Baik. Pilihlah satu isu yang menurut kelompok Anda paling mengancam, paling membahayakan. Mbak Gia. Mbak Gia. Mbak Gia apa keturunan dari orang India ya? Bukan, Pak. Itu kok hidungnya Keturunan kok bangir sekali itu. keturunan Jawa, Pak. Oh Jawa, jangan-jangan dulu mbah-mbahnya dari India mungkin. Bisa jadi, Pak. Oh ya bisa jadi ya. Bisa nyanyi lagu India Mbak Gia. Habise kabiham, habsi kubi kabiham begitu ya. Iya, Nah, Pak. gitu. Suka nonton filmnya. Oh ya suka kamu suka. Mulane nonton terus wajah kok India akhirnya wajah ya itu. Surat jiwa madem, jane laga begitu ya. Oke. Mm-mm. Pilihlah satu isu, tentukanlah penyebab-penyebab terjadinya isu terpilih. Nah, tadi sudah saya jelaskan kenapa kok terpilih. Karena itu nilainya tertinggi, nilainya 5. Dan itu sangat mendesak, kan begitu. Buatlah rekomendasi upaya pencegahan, antisipasi, atau penyelesaian terhadap isu tersebut, baik pada tataran kebijakan maupun teknis implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan apa peran Anda di dalamnya? Gunakan teknik-teknik analisis yang Anda kuasai. Tadi saya sudah menyampaikan. Masih ingat kira-kira teknik analisis isu yang saya sampaikan pada kamu tadi, Mbak Gia, apa tadi? Teknik analisanya apa? Teknik Teknik analisanya ada APKL A- dan USG. ada. Bagus. Jadi sudah paham. Oh berarti nanti kamu dapat 110 nanti itu. Sudah hafal, sudah tahu gitu kok. Oke. Hasil analisis dibuat tulisan 5 lembar kertas A4 huruf ukuran 11 spasi 1,5. Bentuk file PDF. Waktu pembuatan berarti hari Jumat. Waktu pengumpulannya berarti hari Jumat pukul 23.59. Ini tenang, ini besok ini. Nah, besok ya, gampang. Nah, ini dikumpulkan saja tetapi tidak dipresentasikan. Yang dipresentasikan hanya yang wawasan kebangsaan, individu dan kelompok. Syukron kasir fa insyaallah ana wa antum laliko. Do you understand? Understand? Ada yang bahasa Arab di sini? Yes, Pak. Understand. Yang bahasa Arab siapa ini? Yang di sini mapelnya bahasa Arab. Mas Sobir, Mas Sobih, Itu hadir, Pak.
Hmm, ya. Yang bahasa Arab ada di sini. Yang mapelnya bahasa Arab tidak ada. Ada yang bahasa India? Ada tidak di aliyah mata kuliah bahasa mata pelajaran India ada tidak? Kalau saya sebenarnya mau daftar itu kalau boleh. Saya kepengen ngajar bahasa India ya. Surat Jiwa Madem, Jane Jane Laga, Khabisi Kabihem, Khabsiku Bi Kabihem, Hamku Hamise Hamku Curalu, Hum Agili Pasahu Legali Lagalu, Kucek Kucek Hotahai, Iwak cucut enak rasane. Nah, begitu ya. Baik, saya kira sudah cukup ya. Nah, ini sebentar lagi saya ngajar lagi nih. Terus ini sampai 1 sore ini nanti. Mau saya sebenarnya kepengen ngomong panjang ya, tapi ini tetap apapun fisik harus dijaga ya. Ini wajar terus ini. Jadi saya Bu Lili ini ngajar tuh makanya Bu Lili uangnya banyak. Karena per jam itu 200.000 kali. Jadi BI nah ini ya. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada pertanyaan? Berarti sudah paham semuanya. Saya Pak, Tanya kepada. Oke ya, boleh gimana ya, gimana gimana. yang tadi Pak yang terkait tugas itu Pak, yang analisis isu kontemporer ya Pak, itu kan kalau yang di Ya, PPT-nya Bapak itu kan karena untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, makanya diutamakan isu terkait lingkungan hidup dan kehutanan gitu ya Pak ya. Jadi kalau kita itu lebih diutamakan untuk terkait di tempat kerjanya kita gitu ya Pak ya. ya lah ya itu artinya kayak begitu keterkaitannya, tapi tetap di instansi masing-masing. Oh, iya, siap Pak. Siap. Memastikan saja Pak. Tadi kalau untuk Ya, isu nasional juga diperbolehkan Pak. boleh, Boleh. boleh ya kan. Boleh itu kan termasuk lingkungan hidup Anda, Oke. kan termasuk di bawah lingkungan itu, lingkungan itu. Ya, Nah, baik Pak. lingkungan Anda kan termasuk ya indisipliner ya kan itu kan juga keterkaitan hubungan dengan nasional gitu ya. Oke. Yang penting Oke, nanti Pak. tanya Terima kasih. kepada kakak kelas yang kemarin. Oke, sekarang saya anu ya cukupi Izin sebelum bertanya, saya cukupi gimana mohon maaf izin bertanya. ya gimana. Terkait terkait isu tersebut, apabila isunya itu eh, terkait metode pembelajaran di suatu sekolah, itu juga Boleh apakah masih tapi kan terkait? Oh, enggak. tadi kan Hitungan. tadi kan bilangnya begini ada beberapa isu isu itu kan banyak. Kemudian kamu identifikasi, ya kan dulu toh. Kita menggunakan APKL, kok ternyata isunya yang tertinggi kok ini ya, berarti dipilih, ya kan begitu. Tadi kan saya memakai metode APKL terus USG, ya kan gitu. Terus core isunya mana? Core isunya kan begitu, gitu ya. Kenapa kok itu diangkat? Karena itu mendesak, kan begitu. Karena itu layak kan itu karena itu serius segera ditangani kan begitu. Ya begitu ya. Ya minimal yang di pelajaran pada panjenengan jenengan ngulang kesehatan olahraga wah engko sing diangkat engko kimia wah ya susah malah engko harus nak iso sing mata pelajaran ini. Oke saya kira itu nggih. Eh, Sebelum saya tutup ya ada pantun. Ikan ketesan, ikan kocolan, ikan kutu. Cakep ngono to kok ndelongop kabeh bre itu. Tak ulang meneh ya, yo. Ikan ketesan, ikan kocolan, ikan kutu. Ke Cakep. Alah Cakep. telat. Nah, telat. Tuh. Oh, telat Mbak Atika telat Mbak Atika. Tak ulang neh. Ikan ketesan, ikan kocolan, ikan kutu. Cakep. Ya, itulah nama-nama ikan di kali. Terima kasih. Wawahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wawahu waliyut taufiq walidayah. Wabillahi taufiq walidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Betul, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, monggo. Oke. Saya stop share ya. Oke.